Halo sahabat buka buku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komunitas Kubuka Buku. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat buat kamu. Nah, sahabat buka buku, pada kesempatan kali ini, saya Jayanti akan mereview sebuah buku pendidikan yang berjudul Teach Like Finland. Kenapa Finland? Well, sejak beberapa tahun terakhir, nama negara Finlandia semakin mencuat. Pasalnya nih, siswa-siswa Finland yang masih berusia 15 tahun berhasil mencatatkan skor tertinggi pada penyelenggaraan PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2001. Padahal nih ya, di Finland itu jam pelajarannya singkat, PR-nya sedikit, dan ujiannya tidak begitu terstandarisasi. Nah, di buku ini, Timothy D. Walker, sang penulis buku, menyajikan rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah-sekolah di Finlandia. Buku ini terbagi menjadi 5 bagian yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan topik mengenai kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Untuk poin pertama mengenai kesejahteraan, ternyata pada saat jam istirahat, guru dan siswa di Finland benar-benar beristirahat. Jadi nggak ada tuh guru yang nyambi istirahatnya dengan ngerjain RPP atau menyiapkan pembelajaran. Begitupun dengan anak-anak, pada jam istirahat mereka benar-benar menghabiskan waktunya untuk bermain atau melakukan aktivitas bebas. Di Finland, mereka memiliki hari sekolah yang pendek dan istirahat 15 menit yang sering. Sehingga beban mengajar guru hanya 24 jam per pekan. Dan itu sudah include istirahat 15 menit yang sering. Sayangnya, pada bagian ini, penulis mencatat sebuah temuan bahwa ternyata walaupun diberikan banyak istirahat, siswa Finland tidak lantas menjadi aktif, alias mereka menghabiskan waktu istirahatnya secara pasif. Misalnya sambil berbaring, bersandar di depan kelas, atau duduk bergerombol sambil menunggu waktu istirahat berakhir. Hal ini kemudian berdampak pada rendahnya aktivitas fisik siswa di Finland. Penulis dan rekan-rekan gurunya pun kemudian mengupayakan beragam cara untuk meningkatkan keaktifan siswa, salah satunya melalui galeri berjalan, di mana para siswa menempelkan presentasi di dinding kelas seolah sedang memamerkan karya di sebuah galeri seni. Siswa saling memberikan masukan tertulis selagi menikmati pameran. Siswa juga diberikan kesempatan menulis pertanyaan tentang karya penyaji dan kertas lainnya untuk menuliskan observasi positif. Guru tidak menggunakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk memajang hasil karya siswa, namun guru melibatkan siswa pada jam pembelajaran. Nah, jadi ketika jam pembelajaran sudah habis, tidak ada lagi tuh guru yang masih tinggal di sekolah untuk menyiapkan pembelajaran besoknya atau menyelesaikan sisa tugasnya pada hari itu. Nah, poin selanjutnya yaitu rasa dimiliki. Jadi, salah satu kegiatan wajib sebelum pembelajaran dimulai yaitu Morning Circle. Tujuannya untuk meningkatkan kedekatan antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa lainnya. Di Morning Circle, mereka saling bertanya kabar atau sharing. Nah, kalau umumnya nih, home visit di Indonesia dilakukan ketika ada siswa yang bermasalah atau tidak masuk ke sekolah. Di sana, home visit dilakukan secara rutin kepada semua siswa secara bergiliran, baik dilakukan dengan mengajak siswa mengobrol atau berkeliling rumah sambil mendengarkan cerita siswa. Kemudian kalau misalnya di Indonesia, guru biasanya sibuk menyiapkan pembelajaran di awal tahun, misalnya dengan menyiapkan administrasi pembelajaran atau RPP. Di Finland, guru-guru menikmati awal tahun dengan bermain bersama siswa. Jadi biasanya mereka tidak punya kegiatan pembelajaran di awal tahun.
Kemudian poin yang terakhir tentang perisakan. Jadi, perisakan atau bullying di Finland sangat tidak ditoleransi. Jika terjadi konflik antar siswa, mereka memiliki program anti-bullying yang disebut KIVA atau disingkat dari Kysymistä vastaan untuk menyelesaikan konflik. Oke, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu tentang kemandirian. Jadi, sahabat buka buku, ternyata sejak TK, anak-anak di sana sudah pergi dan pulang sendiri ke sekolah. Kemudian, salah satu bentuk kemandirian lainnya adalah mereka diberikan tanggung jawab atau kebebasan untuk menyelesaikan atau mengerjakan tanggung jawab mereka. Jadi tugas guru hanya memantau, bukan sebagai fasilitator atau pemandu. Biasanya guru juga sangat mendengarkan pendapat siswa dan melibatkan mereka untuk merencanakan proses pembelajaran. Poin selanjutnya tentang penguasaan. Nah, jadi karena mereka punya waktu belajar yang sempit, sehingga mereka kemudian fokus pada hal-hal yang mendasar. Walker menemukan bahwa guru memanfaatkan waktu yang sempit untuk kegiatan instruksional yang teacher-oriented. Walaupun terlihat paradoks jika mengingat prestasi pendidikan Finland yang sangat baik, kemungkinan hal tersebut yang mendorong siswa menguasai area konten. Kalau mengingat Finland sebagai negara dengan pendidikan terbaik, kita mungkin mengira bahwa mereka mengintegrasikan teknologi tinggi ke dalam pembelajaran. Ternyata justru saat melakukan observasi, penulis terkejut karena hanya menemukan PC yang sudah tua dan layak diganti. Mereka tidak begitu menekankan teknologi dan hanya menggunakannya sebagai alat bantu sesuai kebutuhan saja. Aspek lain yang mendukung tingginya penguasaan siswa yakni penekanan pada learning by doing. Misalnya, pada tugas menulis, siswa akan diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menulis sebagaimana penulis sungguhan. Mereka juga punya tes yang tidak terstandar. Namun, soal-soal yang mereka berikan biasanya mengangkat isu-isu yang merangkul semua mata pelajaran dan memerlukan pengetahuan serta kemampuan multidisipliner. Bentuk-bentuk soal mereka biasanya berupa higher order thinking skills. Selanjutnya, setelah melewati tahap ujian, guru biasa membicarakan nilai bersama siswa. Beberapa guru bahkan mendorong siswa untuk melakukan penilaian diri. Nah, selanjutnya kita ke poin terakhir mengenai pola pikir. Jika dibandingkan dengan guru-guru Amerika yang umumnya membandingkan diri mereka dengan pencapaian orang lain, guru di Finland mengukur pencapaiannya dengan kebahagiaan. Mereka menikmati menjadi guru dan merasa bahagia dengan menjadi kompeten di bidangnya. Para guru menjadikan kolaborasi sebagai kebiasaan, bukan untuk menyelesaikan tuntutan atau tugas. Nah, biasanya kalau kita menemukan, mungkin salah satu contohnya kalau di Indonesia, kita suka melihat guru berkumpul pada awal atau pada akhir semester atau pada saat menjelang ujian untuk bersama-sama membuat soal misalnya. Nah, kalau mereka kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk kebiasaan, bukan sekadar untuk menyelesaikan tuntutan. Kemudian para guru juga biasanya mengundang rekan kerja ke kelas sebagai ahli. Jadi misalnya nih ya, ada guru yang ahli bahasa memegang kelas 2. Nah, pada suatu waktu untuk pembelajaran sains, guru ini akan mengundang guru lain yang ahli pada pelajaran sains. Kemudian jangan lupa bahagia. Ini adalah pola pikir terakhir dalam buku ini. Jadi sesibuk apapun, yang terpenting bagi guru-guru Finland adalah tidak mengorbankan kebahagiaan mereka untuk memenuhi tugas. Justru sebaliknya, mereka berbahagia dengan proses yang mereka jalani. Well, sahabat buka buku, itu tadi review mengenai buku Teach Like Finland. Walaupun kita sama mereka beda budaya, filosofi,
hingga ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi melalui buku ini kita dapat mengambil pelajaran bermanfaat yang apabila tidak sesuai untuk diterapkan secara langsung, minimal kita dapat termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Namun, saya melihat bahwa di antara 33 strategi yang dijabarkan oleh Walker, ada beberapa poin yang lebih general dan dapat diterapkan di Indonesia. Misalnya seperti home visit, morning circle, pemasangan display atau pajangan, mengundang ahli, penggunaan soal-soal HOTS, menjadi guru bahagia, dan masih banyak lagi. Sekian book review kali ini. Saya Jayanti mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan salam buka buku.